Ya. Oke, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Eh, Sebelum itu saya izinkan memperkenalkan diri. Saya Reheskiel, ditemani oleh dua teman saya, eh, Kevin Elvis dan Billy Nugraha. Oke, kita masuk ke dalam pembicaraan. Kalau boleh tahu, menurut kalian apa sih yang kalian tahu tentang pertumbuhan ekonomi? Nah, kebetulan banget nih, Kiel, saya dan Billy baru saja membaca artikel tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan. Di dalamnya dijelaskan apa sih dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Kayak gitu, Kiel. Oke, kita masuk ke dalam pemahaman artikel dulu ya. Jadi, apa sih isu-isu utama yang kalian tahu dari artikel tersebut? Nah, isu-isu di sini mengangkat tentang kemiskinan. Jadi, eh, apa sih hubungannya, apa sih dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan? Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, sebesar 5%, tetapi Indonesia sendiri memiliki persentase tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Jadi, mengapa pertumbuhan ekonomi yang besar tetap membuat tingkat kemiskinan cukup tinggi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Eh, apa sih tujuan dari artikel yang kalian baca? Tujuannya tuh memberikan pemahaman nih kepada masyarakat tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tuh dengan dilandasi dengan beberapa teori yang ada. Nah, seperti contohnya akan memberikan penjelasan mengenai, tujuan juga memberikan penjelasan mengenai efek dari pertumbuhan ekonomi dengan memberikan data hasil dari yang sudah diolah sebelumnya, sehingga menghasilkan hasil yang akurat datanya. Seperti itu. Oke. Nah, dalam, dan dalam artikel di sini terdapat data-data dan hasil penelitian. Nah, data di sini adalah contoh Indonesia sebenarnya pernah eh, memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Contoh pada tahun 1998 sampai 2012. Di tahun 1998, Indonesia memiliki jumlah kemiskinan sebesar 24,2%. Akan tetapi di tahun 2006 turun menjadi 17,8% dan tahun 2012 turun menjadi 11,6%. Dan itu diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari -13,1% menjadi 6,1%. Dan hasil penelitian dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh ke arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang dapat menghasilkan pertumbuhan, maaf, dapat menghasilkan eh, tingkat kemiskinan, eh, dapat meningkatkan tingkat kemiskinan, gitu ya. Oke. Kalau kalian kasih tahu mengenai hasil penelitian, aku mau tahu sih apa itu kelebihan dan kekurangan dari yang artikel kalian yang baca itu. Untuk kekurangannya tuh ada beberapa istilah di dalam artikel itu yang cukup sulit dipahami untuk pembaca karena mungkin itu kurang familiar didengar sehari-hari. Karena juga kata-katanya tuh istilahnya itu terlalu teknis, jadi ya cukup sulit dipahami. Contohnya seperti ekonomi eksternal, eksternalitas positif, variabel dependen, dan distorsi pasar.
Nah, di balik kekurangannya itu, mereka juga mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya itu seperti memberikan penjelasan dengan beberapa teori agar dia menciptakan jawaban atau argumen yang kuat. Nah, di balik itu juga mereka memberikan data yang akurat dan terpercaya, sehingga untuk bagi para pembaca tuh bisa lebih yakin atas jawaban atau data yang diberikan tersebut. Oke, selanjutnya nih, apa sih yang bisa kalian paparkan mengenai manfaat dari artikel tersebut sekaligus menjadi pembelajaran dari artikel tersebut? Tentunya Kiel, kita dari artikel ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa juga mendapat wawasan yang baru mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu Mm, pertumbuhan yang kita pelajari di sini yaitu pertumbuhan ekonomi memberi dampak terhadap penurunan pada persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi juga bisa berdampak negatif, yaitu ketimpangan antar pendapatan golongan atas dan golongan bawah. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya lebih bias ke kelompok penduduk kelas menengah ke atas ketimbang menengah ke bawah. Dan faktor inflasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan uh, meningkatnya tingkat kemiskinan. Karena inflasi sangat berhubungan erat dengan daya beli masyarakat. Inflasi meningkat akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan harus berkualitas apabila pertumbuhan ekonomi yang bisa mendistribusikan pembangunan dan melakukan distribusi pendapatan secara merata untuk rakyat melalui pengembangan dan pemerataan ekonomi dengan kebijakan pro rakyat. Dan dalam artikel ini juga dijelaskan pendapat beberapa orang, contoh Dolar dan Cray tahun 2001. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi uh, golongan rendah, golongan pendapatan rendah jika pertumbuhan tersebut disertai dengan berbagai kebijakan seperti penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa uh, pertumbuhan ekonomi dapat baik jika semua dapat didistribusikan dengan merata dari golongan bawah sampai golongan atas, begitu ya. Oke, terima kasih Kevin Elvis dan juga Billy Nugraha sudah menyampaikan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Satu simpulan yang ingin aku sampaikan itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan belum berkualitas karena pertumbuhan yang berkualitas bisa menyalurkan pendapat secara merata baik dari segi pendistribusian, pembangunan maupun pendapatannya. Oke, sekian diskusi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga diskusi kami ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.